Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahal khair. Selamat pagi anak-anakku di rumah. Bu Guru doakan semoga anak-anakku di rumah dalam keadaan sehat walafiat dan masih semangat untuk mengikuti pelajaran pada pagi hari ini. Anak-anakku, alhamdulillah pada pagi hari ini Bu Guru masih bisa bertemu dengan kalian di semester 2 ini. Kali ini kita akan membahas mata pelajaran akidah dengan tema tahayul, bid'ah, dan khurafat. Dapat kita kenal dengan TBC. Anak-anak, perbuatan TBC ini perlu kalian ketahui bahwa dapat merusak keimanan. Anak-anak, dalam tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, yang pertama, siswa dapat memahami cara menghindari tahayul, bid'ah, dan khurafat. Yang kedua, siswa dapat menyajikan contoh perilaku yang dapat menghindarkan diri dari tahayul, bid'ah, dan khurafat. Tahukah kalian apa itu tahayul? Tahayul berasal dari bahasa Arab yang artinya berangan-angan tinggi, membayangkan atau menghayal. Tahayul juga berarti cerita bohong, cerita yang tidak masuk akal yang dihubungkan dengan akidah. Selanjutnya, contoh-contoh dari tahayul. Yang pertama, wanita hamil yang mengidam makanan tertentu apabila tidak terpenuhi, kelak anaknya terlahir bisa ngiler. Nah, itu contoh dari tahayul yang di masyarakat masih berkembang. Jadi kalau wanita hamil yang tidak dituruti, maka nanti anaknya akan ngiler. Itu ada salah satu contoh ya. Yang kedua, wanita hamil suaminya dilarang untuk melukai hewan, memancing ikan, atau berburu. Kelak anaknya terlahir dalam keadaan cacat atau bibir sumbing. Yang ketiga, wanita yang melahirkan air ketubannya dikuburkan di dekat rumahnya. Biar nanti kalau dikuburkan dekat rumahnya, maka anak itu akan selalu ingat pada orang tuanya. Nah, itu tiga itu contoh-contoh dari tahayul. Faktor yang mempengaruhi seseorang berbuat tahayul. Yang A, mudah mempercayai benda-benda tahayul. Yang B, dangkal ilmu agamanya. Jadi kalau seseorang yang ilmunya kurang, ilmu agamanya kurang atau dangkal, maka akan mudah terpengaruh oleh perbuatan tahayul. Maka mulai dari sekarang kita harus banyak-banyak mempelajari ilmu agama agar kita tidak terjerumus atau tidak tersesat pada perbuatan yang dilarang oleh Allah. Yang C, terpengaruh dengan kelebihan atau sesuatu benda. Yang D, mudah terpengaruh dengan orang lain. Maka anak-anak harus pintar-pintar berteman dengan seseorang. Jadi kita harus pintar-pintar juga memilih teman mana yang baik dan mana yang buruk, membawa kita kepada kebaikan atau keburukan. Cara menghindarkan diri dari tahayul apa saja? Yang pertama, memiliki kepercayaan dan amalan sesuai dengan syariat Islam. Yang B, menolak paham taklid. Ada yang tahu artinya taklid? Artinya taklid adalah ikut-ikutan tapi tidak tahu dasarnya. Jadi selalu mengikuti apa yang orang bilang, selalu ikut, tapi tidak ada dasarnya atau tidak ada dalilnya. Itu artinya taklid. Maka kita menolak paham taklid. Yang C, mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kita senantiasa selalu mendekatkan diri kepada Allah, selalu taat beribadah.
Dengan itu kita akan terhindar dari hal-hal yang menjerumuskan kita kepada perbuatan tahayul. Bid'ah, arti bid'ah menurut bahasa yaitu melakukan sesuatu tanpa ada contoh sebelumnya. Nah, itu arti dari bid'ah, tidak ada dalil dan tidak ada dasarnya. Nah, itu artinya bid'ah. Menurut istilah adalah suatu jalan dalam agama yang dibuat-buat tanpa ada dasar dan dalil yang menyerupai syarat, yaitu ajaran Islam. Contoh dari bid'ah yang pertama, sholat menggunakan bahasa Indonesia. Padahal selama hidupnya Rasulullah tidak pernah mencontohkan sholat memakai bahasa Indonesia, tetapi sholat menggunakan bahasa Arab. Yang kedua, sholat Idul Fitri diawali dengan adzan dan iqomah. Nah, itu termasuk dari bid'ah. Yang ketiga, menguburkan orang yang sudah meninggal menggunakan adzan. Padahal adzan itu khusus untuk panggilan sholat. Jadi, tadi adalah hal-hal yang contoh dari bid'ah. Dampak perbuatan bid'ah, yang pertama amalan akan tertolak. Yang B, terhalang untuk bertaubat. Dan yang C, tidak mendapat syafaat. Hurufat. Kata hurufat berasal dari bahasa Arab, yaitu al-hurufat, yang berarti dongeng, cerita legenda, cerita bohong, asumsi, dan dugaan yang tidak masuk akal. Menurut istilah adalah suatu kepercayaan yang diyakini dapat memberikan kekuatan kepada orang yang melakukannya, atau namanya sama dengan mitos, ya. Contoh-contoh dari hurufat. Yang pertama, cerita Nyi Roro Kidul sebagai Ratu Laut Selatan. Kalian sering dengarkan cerita Nyi Roro Kidul? Nah, itu bagian dari hurufat. Yang B, sakit tak kuat menyandang nama panjang. Jadi dulu pernah dengar bahwa kalau namanya terlalu panjang dan sering sakit-sakitan, berarti diganti namanya. Nah, itu contoh dari hurufat juga. C, sial karena kejatuhan cicak. Jadi kalau kejatuhan cicak maka orang tersebut sial. Nah, itu ada contohnya juga. Yang D, cerita Dewi Sri yang dipercaya para petani sebagai dewi penyubur padi. Nah, itu juga termasuk dongeng atau cerita. Termasuk dari bagian dari hurufat. Dampak dari hurufat. Yang pertama, amalan tertolak. B, terhalang untuk bertaubat. C, tidak mendapatkan syafaat. D, hidup selalu was-was atau tidak tenang. Nah, itu yang bisa Bu Guru sampaikan. Untuk tugas hari ini adalah kalian kerjakan yang ada di ini. Lalu kalian tulis di buku PS. Kalau sudah selesai, kalian foto dan kirim ke Google Classroom atau ke GC ya. Jangan lupa diberi nama lengkap. Mungkin itu yang bisa Bu Guru sampaikan. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.